Bab 1523. Mulai mengembangbiakan. Murong Li secara langsung memberikan cara pengembangbiakan Sky Eater, dan juga menjelaskan, semua yang dikatakan adalah hal yang penting. Dia sudah menebak bahwa Eric Kin akan tertarik dengan Sky Eater, jadi sengaja untuk memanas-manasi Eric Kin, agar Eric Kin bisa berminat untuk mengembangbiakannya. Sebelumnya dia tidak berbohong, Sleep Giok Sky Eater ini juga asli, juga sangat menguras koin roh dan sangat mudah mati. Tapi dia malah tidak mengatakan rahasia terbesarnya, yaitu, untuk memelihara Sky Eater ini harus menggunakan darah khusus, setiap generasi pasti demikian. Jika tidak demikian, mungkin awalnya tidak akan ada perbedaan, tetapi seiring perkembangbiakannya, maka generasi penerus Sky Eater akan semakin lemah, bahkan tidak sehebat serangga beracun yang biasa. Dia juga pernah tertipu, makanya dia sangat mendalami hal ini. Jika bukan awalnya dirinya sangat teliti dan berhati-hati, sengaja menyimpan beberapa ekor Sky Eater untuk tidak dikembangbiakan, maka serangga beracun ini semua akan hancur di tangannya. Sedangkan serangga beracun yang dipelihara dengan beberapa koin roh emas, akan lebih lemah dari seekor serangga biasa. Sampai saat itu, Eric Kin pasti sangat menyesal. Tapi Murong Li juga tidak takut Eric Kin akan mengetahuinya. Pemerosotan setiap generasi ini tidak cepat, dan pemeliharaan Sky Eater ini, selain untuk bertanding, kultivator juga tidak akan menggunakannya untuk berlatih. Sampai saat Eric Kin merasa ada yang aneh, waktu sudah berlalu sangat lama. Tuan, ini adalah larva serangga yang bisa dikembangbiakan. Murong Li memberikan sebuah botol transparan kepada Eric Kin, di dalamnya ada puluhan ekor larva Sky Eater. Dalam hatinya, muncul rasa bangga, seolah-olah sudah melihat kondisi Eric Kin menghabiskan kekayaannya, malah menyadari dirinya mendapatkan segerombolan serangga yang tidak berguna. Kamu mengatakan begitu banyak kepada aku, dalam hati pasti juga ada rencana lain. Di saat ini, mendengar perkataan mendadak Eric Kin ini, hati Murong Li pun kaget. Tatapannya sangat tajam, seperti bisa melihat segalanya. Hehe, sudah tertebak oleh Tuan. Murong Li mengalihkan tatapan matanya, tersenyum dan berkata, aku memberitahu sebanyak ini, hanya karena 100.000 Sky Eater yang aku pelihara itu sangatlah susah. Meskipun tidak tahu Anda mengurungnya di mana, tapi makhluk ini memiliki kontak batin dengan jiwa aku bisa merasakan mereka masih belum mati. Kamu ingin aku mengembalikan mereka kepada kamu? Kata Eric Kin, dalam hati terus berpikir. Akan lebih baik jika demikian. Tapi aku juga mengetahui Tuan tidak percaya dengan aku, setelah aku memberi kontribusi kepada Anda, dan sampai di wilayah utara, Anda baru kembalikan kepada aku. Kata Murong Li dengan nada rendah hati. Boleh, tapi harus lihat kinerja kamu juga. Eric Kin memandang mata Murong Li, merasakan apa yang dikatakan oleh dia masih belum sepenuhnya jujur, masih ada unsur kebohongan. Tapi ini hanya instingnya saja, tidak ada bukti yang kuat. Membiarkan Murong Li melatih mandiri, sedangkan Eric Kin mulai mencoba melatih teknik pemeliharaan serangga yang ada di dalam Sleep Giok. Setelah Sky Eater ini selesai dikembangbiakan, pasti akan sama seperti Murong Li, selalu menemaninya, bahkan bisa kamuflase menjadi dirinya. Tapi sebelum mengenal Tuan pemilik, Sky Eater ini harus diletakkan di dalam dimensi yang khusus, menunggu mereka dewasa, bisa mengenal Tuan pemilik, baru dikeluarkan. Jika tidak, serangga yang sadis seperti ini, dalam kondisi belum bisa sepenuhnya mengendalikannya sudah dikeluarkan, maka akan menimbulkan bencana yang super besar. Dan teknik pengumpulan ruang ini tidaklah rumit, meskipun mirip seperti teknik rahasia ruang, tapi kenyataannya hanya bisa menelan Sky Eater, jadi ini adalah cara yang licik. Eric Kin juga mendalami sumber energi ruang, akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Dia menggerakkan teknik pemeliharaan serangga,
Satu persatu Reiki mengalir keluar, di depan hadapannya membentuk pusaran Reiki kecil. Mengeluarkan secercah Reiki sumber energi, dimasukkan ke dalam pusaran tersebut, seketika membuat pusaran Reiki ini berubah menjadi bentuk bintang, dan melayang di udara. Dengan demikian, dimensi kecil untuk memelihara Sky Eater sudah terbentuk selesai. Bagusnya diletakkan di mana? Eric Kin berpikir sejenak, akhirnya memutuskan untuk diletakkan di tangannya. Niat pikiran bergerak, saat menjulurkan tangan, cahaya ini pun terbang ke telapak tangannya, terasa hangat, Reiki pun terkumpul di telapak tangan berubah menjadi titik-titik cahaya yang kecil. Kerohanian Eric Kin pun masuk ke dalam titik-titik cahaya ini. Ini adalah ruang yang berwarna abu-abu, luas sekitar 10 meter, saat ini masih kosong melompong. Jika Eric Kin bersedia, terus memasukkan Reiki dan sumber energi, maka ruang ini akan semakin membesar. Hanya saja, setiap ekor Sky Eater ini hanya berukuran biji wijen. Setelah dewasa dan mengenal tuan pemilik juga akan dikeluarkan, ruang yang luas 10 meter ini seharusnya sudah cukup untuk sepenggal waktu ini. Berikutnya, boleh mencoba bagaimana mengembangbiakkan Sky Eater ini. Setelah menyiapkan ruang untuk memelihara serangga, Eric Kin pun mengeluarkan botol giok dan membukanya. Daya serap yang ditimbulkan oleh titik cahaya ini, langsung menyerap puluhan ekor Sky Eater yang tidak ada tuan pemilik ini. Sky Eater ini lebih berukuran kecil, masih dalam tahap larva, juga karena belum mengenal tuan pemilik. Setelah Eric Kin menghitung, ada 16 ekor, dia pun memasukkan 16 buah koin roh emas ke dalamnya. Dia melihat mereka menyerbu dan menggigitnya, untuk sementara tidak memedulikannya. Larva-larva serangga ini tumbuh dewasa memerlukan waktu sekitar 1 hari. Selama waktu ini, Eric Kin pun mulai bertanya kepada Murong Li tentang pil racun. Nyawanya berada di tangan Eric Kin, Murong Li juga tidak berani mengabaikannya, mengeluarkan berbagai macam resep obat, memperkenalkan cara pembuatan dan efek dari benda-benda beracun ini. Yang membuat Murong Li kaget adalah Eric Kin kelihatan sepertinya tidak mengerti dengan pil dewa, tapi di saat mulai meracik, malah sangat mahir, tidak kalah hebatnya dari dia yang sudah meneliti bertahun-tahun ini. Dia tidak mungkin mengetahui bahwa setiap kali menanyakan resep obat, Eric Kin akan mencobanya di dalam ruang pemurnian obat, memanfaatkan keunggulan pergerakan dimensi, setiap macam diracik lebih dari 100 kali. 1 hari pun berlalu dengan cepat, sepanjang perjalanan sangat aman, tidak terjadi masalah apapun. Dan karena Murong Li memiliki identitas yang spesial, biasanya jika ingin menggunakan formasi transisi perlu waktu, tapi berbeda untuk dia. Murong Li mengeluarkan token, pengawal langsung membiarkannya lewat. Dengan demikian, kecepatan pun bisa lebih cepat dari sebelumnya. Tiba keesokan harinya, Eric Kin kembali masuk ke dalam ruang pemeliharaan serangga. Kali ini melihat, makhluk kecil ini sudah sama besar seperti Sky Eater yang dulu pernah menyerangnya, ini kelihatannya sudah dewasa. Dan 16 koin roh emas pun bersih digerogoti semuanya. Eric Kin menghitung, alisnya pun berkerut, 16 ekor larva, sekarang hanya sisa 8 ekor yang menjadi Sky Eater yang dewasa, berkurang setengah. Maxi pun sudah ada persiapan, tapi Eric Kin melihat hasil ini juga merasa pusing. Jika hanya memiliki 50% presentasi keberhasilan, maka dirinya ingin memelihara 100.000 Sky Eater, akan menggunakan 200.000 koin roh emas, ini angka yang terlalu besar. Apakah ada cara untuk meningkatkan peluang keberhasilan Sky Eater? Eric Kin terus berpikir, tapi hanya bisa mencari jawaban dalam buku Langit Tanpa Kata. Buku Langit Tanpa Kata ini sangat misterius, sebelumnya bisa menyempurnakan pupet, bahkan Raga Raja Kin zaman kuno keluarga Kin juga bisa menyempurnakannya, berbagai pil dewa juga bisa, bahkan bisa menggabungkan pil dewa menjadi lebih sempurna. Serangga ini
Apakah buku langit tanpa kata bisa kembali menunjukkan kegunaannya? Jika buku langit ini bisa menyempurnakan cara pemeliharaan Sky Eater ini, maka dirinya akan menjadi lebih santai. Berpikir demikian, Erikin mengambil seekor Sky Eater. Makhluk ini masih belum mengenal tuan pemilik, di dalam ruang masih sangat baik, tetapi sekali keluar, sifat jahatnya langsung keluar, menggigit jari Erikin. Bersambung.